Ya, kita lanjutkan teman-teman ya untuk bagaimana membuat tutorial LMS ya. Ya, setelah di tutorial sebelumnya kita bahas ya untuk install plugin ya. Ini ada WooCommerce ya, ada Elementor ya. Ini masih yang free ya. Kemudian juga ada add-ons ya untuk Elementor ya. Kemudian juga kita bisa Elementor header and footer builder, juga click to chat dan yang lain-lainnya. Sekarang kita eksekusi untuk membuat tutorial LMS agar bisa nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, baik ya. Untuk tampil awal di dashboardnya kan masih sederhana ya, masih sederhana, masih template bawaan yang awal ya. Kita berarti harus mengubah dulu template-nya yang sesuai dengan apa namanya seperti tampilan yang lebih menarik ya. Kita masuk ke dashboard. Kemudian kita ubah template dulu ya, seperti biasa masuk ke pengaturan ya, appearance. Nah, sini kita klik yang themes ya. Nah, di sini karena ini bawaannya ya, kemudian hanya ada 3 themes atau template ya, kita klik aja ya. Bisa klik ini, bisa juga klik ini, add new ya, bersama aja. Klik ya. Dan ini biasanya akan tampil di depan kita ya, karena memang banyak yang menggunakan sehingga searching engine-nya kencang ya, ada di depan kita ya. Nah, langsung saja kita gunakan yang Astra ya. Astra seperti ini ya. Coba kita install dulu ya. Install dulu ya, kita activate. Nah, setelah kita activate ya, jangan lupa kita atur dulu ya, kita ubah ya, kita customize. Tampilan pun sudah berubah di sini sebenarnya ya. Saat kita klik ini, misalnya klik kanan aja ya, biar nggak berubah. Ini sudah berubah, nah, ini akan seperti ini nih. Nah, ini bawaan aslinya. Nanti ini udah banyak banget ya. Nah, tapi nanti kita atur lah ya, kita atur. Ini juga ada site ya, tutorial LMS. Ini namanya yang tadi ya, widget. Nah, widget atau sidebar. Nah, ini biarkan saja dulu. Kita masuk ke sini, kita customize. Nah, setelah kita customize, kemudian yang pertama ya, yang kita perhatikan adalah di sini karena kita memang belum ada course-nya ya, belum ada apa namanya artikel-artikel yang lain ya, hanya bawaan semua dari plugin tadi. Kita bisa lihat dulu satu persatu ya, header and builder, oke, lewatin dulu aja, blok oke lewatin, sidebar oke lewatin juga. Kemudian WooCommerce itu nanti ya, set identity ya, identitas setnya kita masukkan logonya dulu ya, set atau logo setting misalnya kan. Oke, di sini ada select logo ya, untuk tampil di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita buatkan dulu aja. Meskipun nanti kita bisa berbagi lagi ya. Ini masih kosong, udah saya siapkan ya. Nah, saya pakai yang ini aja deh. Nah, pakai ini ya. Oke. Ya, kita langsung aja select. Oke, kita langsung aja skip aja nggak apa-apa. Nah, ini jika terlalu besar teman-teman ya, ini ada settingannya. Kita klik aja, geser ya, geser ke kiri ya, ke kiri. Seberapa nih? Oke, kita buat screen dulu deh ya, nanti kita bisa atur lagi. Jika kurang besar, kurang kecil. Oke, lepas. Kita scroll ke bawah. Ya, ini oke, nggak berubah ya tutorial LMS-nya. Mau dihapus juga bisa, hanya logonya saja ya. Nah, jadi dihapus, ya udah kita hapus misalnya kosong ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa ya, kita nggak usah pakai logo, nggak usah pakai tulisan, cukup logonya saja. Kemudian set account ya, set account-nya itu biasanya yang dibutuhkan adalah misalnya untuk favicon ya, ini sebenarnya favicon. Coba kita klik, samakan saja, pakainya aja ya. Like ya, oke, crop image, sudah ya. Yang sudah tampil langsung kan, ya. Kemudian jangan lupa teman-teman publish.
Oke, sudah publish, kita masuk ke sini kembali ya. Masuk ini lewatin homepage setting. Nah, ini setting halaman utamanya ya. Dan nanti ya, karena kita menggunakan halaman utama, tadi yang tampil baru hanya satu ya atau beberapa. Itu gunakan apa namanya sampel page tadi. Nah, kita sebenarnya ada satu sendiri yaitu course ya, atau misalnya namanya itu ya pakai kata home atau beranda itu ya silakan aja. Tapi ini sementara kosongin dulu aja ya sebelum kita buat halaman utamanya. Kemudian kita lewatin aja, skip dulu aja. Kemudian oke ya, ini kosong ada ya. Close. Oke, selesai. Oke, kita publish aja ya. Oke, close ya. Close ya. Nah, jadi tampilannya masih sederhana ya. Kita belum buat halaman utamanya. Jadi nanti kita membuat satu halaman ya, satu halaman misalnya kita langsung aja kita buat satu halaman dulu ya, satu halaman untuk tampilan awal. Ya sering kita gunakan ya namanya home. Ya, kita pakai home aja. Ya, oke ya, kita kasih nama home ya. Title ya, title-nya. Tambah home atau beranda, silakan. Kita cek di sini. Template-nya saya gunakan yang Elementor full width ya. Jadi full penuh ya. Atau bisa gunakan ini sebenarnya sama saja ya. Oke, nah ini biasanya untuk landing page. Full width, no header, no footer. Jadi halaman khusus untuk isinya saja. Nah, nanti teman-teman kalau buat landing page bisa gunakan yang ini. Saya gunakan yang ini dulu aja ya. Untuk yang full width aja suka nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa cek ya, bisa kita ubah lagi. Kemudian ini ke bawah. Ini sementara lewatin dulu aja. Ini WhatsApp nomornya. Ya, nanti kita setting sendiri untuk WhatsApp number. Ya lewatin dulu aja ya. Dulu aja. Kemudian ya. Oh ya, tadi ada satu yang belum kita install ya. Yaitu hide page and post ya. Itu nanti saja. Nanti kalau di setting ini akan tampil di sini. Ya, baik ya. Coba kita publish dulu aja. Publish ya. Publish. Coba apakah sudah berubah tampilannya ya? Coba kita klik ya. Oh, belum ya, belum. Berarti kita ubah pengaturan yang di sini. Kita masuk pakai yang Elementor full width ya. Oke, kita ambil. Selanjutnya kita setting di homepage-nya ya. Nah, kita masuk ke sini, kemudian kita masuk di pengaturan ya, appearance, customize. Nah, di sini ya, karena untuk mengubah posisi homepage-nya, maka diubah pada static. Nah, jadi ketika dibuka nanti akan tampil di bagian home, dan home inilah yang akan kita bangun untuk menjadi tampilan seperti ini ya, untuk beberapa daftar course. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita cari yang namanya homepage setting, teman-teman ya. Kita klik. Nah, di sini kita titik static page, ini kita belum pilih ya. Nah, baru kita pilih apakah home-nya sudah ada. Nah, sudah ada teman-teman ya. Kita klik home, kemudian publish. Coba kita cek teman-teman ya, apakah sudah tampil yang bagian home-nya, apakah ini sudah berubah. Ini kan tadi dari post ya, menjadi page-nya. Kita refresh. Betul berubah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bagaimana untuk membangun halaman home ini ya menjadi yang seperti ini ya. Untuk tahap awal kita coba buat satu header dulu ya, satu header seperti ini ya. Nah, ini setidaknya gak harus sama persis, paling nggak kita bisa membuat header satu kolom aja ya. Baik, kita langsung aja teman-teman masuk ke yang tadi ya, yang page.
yaitu di bagian home ya. Langsung saja kita klik edit with Elementor. Nah, di sini di halaman Elementor khususnya yang bagian home, ya kita bisa pilih untuk 2 kolom ya. 2 kolom, kita ambil ini aja ya. Oke, kita klik 2 kolom. Bentar ya, kita ulang begini ya. Oke. Coba kita setting dulu ya biar tampilannya cukup menarik ya. Coba pas ya. Boleh ya. Nah, ini 2 kolom ya. 2 kolom kita ini ada 2. Kita hapus dulu itu ya. Baik ya. Nah, untuk tahapan awal ya, teman-teman, untuk membuat background-nya ini ada 2 background ya. Background normal sama hover. Jadi kalau kita klik ini background utama yang warna biru. Kalau kita klik ini kursornya akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Ya, jadi ada 2 background. Caranya begini teman-teman. Pertama, kita klik aja yang ini nih ya, yang tengah. Kemudian kita ambil yang style dulu. Nah, di sini ada normal. Kita klik background type ya. Oke, kita klik yang ini aja. Kita ambil yang warna kurang lebih bersama biru ya. Nah, kita klik ini. Oke, atau kurang ke sini kurang biru. Nah, kurang lebih ya. Kalau kita coba kita cek ya, kurang lebih yang bersama ya. Baik ya. Oke. Setelah itu kita ambil yang klik hover-nya. Kemudian kita klik yang ini. Kita gunakan yang warna mirip-mirip. Nah, ini hijau ya. Oke. Hijau, kita klik yang ini, cari yang warna hijau ya. Apakah ini ya? Nah, sama teman-teman ya, kurang lebih sama. Ini bisa kita gunakan seperti ini. Oke, lepas ya. Kemudian langkah berikutnya ya, langkah berikutnya kita gunakan gambar ya, gambar yang lebih atau teksnya dulu. Welcome to PG Digital Course. Nanti kita bisa copy ya, bisa copy. Nah, welcome to-nya. Kita masuk ke sini teman-teman. Klik ini aja dulu. Langsung aja yang bagian heading. Klik tahan, lepas di sini. Oke ya, kita copy jadi welcome to seperti apa nih? Oh, ini teksnya agak besar ya, dan warnanya pun biru. Ya, sebenarnya nggak harus sama teman-teman ya untuk teksnya, tapi nggak apa-apa kita gunakan yang agak sedikit mirip. Setelah kita udah ubah, kita carikan sentral dulu. Ini boleh ya, heading 2 ya, udah cukup besar. Kemudian kita masuk ke bagian konten dulu, coba ya. Konten dulu, ini sudah konten, stylenya. Nah, ini warnanya warna biru tua. Kita klik aja ini, ubah warnanya jadi agak biru tua ya. Ini misalnya ya. Oke, kemudian jenis teksnya typography ya. Kita klik di sini. Kita ubah misalnya menjadi right ya, right. Nah, sama ya. Tinggal berapa besarnya, mari kita atur ya. Kita mengaturnya ada di sini teman-teman, size. Kita klik aja tahan ya. Kita hubungkan kurang ya. Misalnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini besarnya. Lepas. Atau kita buat 60 lah ya, 60. Oke, 60. Kemudian karena di sini juga kita gunakan yang apanya sedikit ada animation-nya, kita bisa masuk ke sini dulu teman-teman ya. Kita masuk ke sini bagian motion effect. Nah, di sini ada entrance animation. Kita gunakan yang fade in up. Nah, kan sama ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita buat teks berikutnya. PG Digital Course. Bisa masuk sini. Sebenarnya ini bisa copy aja teman-teman ya. Jadi kita nggak dua kali kerja. Kita klik aja ya, duplikat aja, klik kanan, duplikat.
Nah, baru kita ubah ya. Ubah totalnya ya, jadi course. Oke, copy ya. Kita pastikan di sini. Hanya saja mungkin besar fontnya berbeda ya. Oh sama ya, lebih sama. Baik ya. Lebih sama. Hanya saja width-nya sedikit bobotnya berbeda. Coba kita klik ya sini. Filenya typography. Nah di sini teman-teman nih 600. Coba kita jadikan 500. Nah, kecil kan? Nggak terlalu besar ya. Yang ini pun sama teman-teman. Jadikan 500 juga ya. Nah, ada typography dulu. Klik 500 misalnya. Nah, oke. Jika ini terlalu besar ya, karena ini kan agak sedikit panjang ya. Dan nggak apa-apa, karena kalau kita klik di sini ya, misalnya kita lepas ya. Oh, ini masih besar ya, belum bagi dua. Oke, kita close ya dulu ya. Coba kita perkecil yang ini menjadi 50 ya. Nah, pas ya, 50. Nah, sudah, close. Baru kita buatkan teks berikutnya. Dapatkan materi pelatihan berkualitas dan sebagainya. Nah, ini kita copy ya. Copy untuk yang ini sama seperti apa sebenarnya kita duplikat saja. Nah, hanya kita ubah nih. Kita ubah ya. Kita perkecil. Kita perkecil dengan bisa dari sininya yang menjadi H6 misalnya. Oh, masih itu. Oh, dari style aja ya, dari style. Kita masuk ke typography. Ini bukan 50. Misalnya jadikan 20. Oh, kurang besar, jadikan 25. Kita cek ya. Cukup ya. Nah, atau 30 ya misalnya, 30. Kita ubah jadi 30. Bolehlah kurang lebih sama ya, 30. Apa sama ya. Oke. Bisa juga ya, selain ini, misalnya kalau kita ingin menghapus ya, hapus saja misalnya. Kita hapus, misalnya kita gunakan tersendiri teman-teman. Yaitu dengan klik sini, ini sudah ya. Kita ambil tag editor. Nah, ini lebih kecil hurufnya. Kita pastikan di sini yang tadi barusan. Nah, barusan. Kemudian kita masuk ke seperti biasa, masuk ke style. Ini warnanya warna biru ya. Warna birunya kurang lebih bersama. Atau bisa juga kita, caranya begini teman-teman. Kita copy sini. Copy. Kemudian sini kita gunakan paste style. Nah, tapi terlalu besar ya. Tinggal kita kecilkan. Kita kecilkan. Masih yang ini. Kita masuk di typografinya. Masih sama fontnya. Jadikan yang tadi ya. 30 ya. Nah, atau 20. Saya kira cukup 20. Baik. Ini sudah ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian image ya, gambar. Setelah kita masuk ke image, kita masuk ke sini lagi. Kita ambil yang image, kita tahan, klik, lepas di sini. Dan nanti akan tampil seperti ini, kita klik aja, ubah dengan gambar yang bisa siapkan ya. Saya cari dulu ya untuk gambarnya. Nah, ini ya. Saya pilih yang gambarnya. Bentar ya. Oke. Misalnya kita gunakan nomor ini ya. Seperti ini. Ya, kita cari yang sama deh. Cari yang sama. Coba bentar ya. Kita coba pilih yang di sini deh. Nah, image. Oh, bukan ya, bukan. Nah, di sini. Nah, ini ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita
kita masukkan gambar yang ini. Ini lepas ya. Oh, salah masukin ya. Salah memasukkan. Klik sini, tahan ya, lepasin. Ya. Oke, insert media. Nah, ini jika terlalu besar ya, teman-teman bisa diatur di sini nih. Kita masuk di sini, di style dulu. Ini ada max width ya, kita tarik aja. Tarik, kan. Silakan teman-teman sesuaikan dengan seberapa lebar yang diinginkan. Misalnya kita di sini, kita coba lihat di sini. Kurang ya, oke lah. Kita tambahkan lagi S-nya. Cukup ya. Nah, ini deh, oke. Nah, kemudian setelah ini sudah, kita pun atur gambarnya ini biar ada tampilan seperti ini ya. Nah, itu kan animasinya ada di sini, itu di bagian style sudah, di bagian hover ya. Hover, kita ambil yang hover animation. Kita pilih yang grow. Coba kita klik ya, oke berubah. Dan juga untuk yang apa namanya, sorry. Kita dulu. Untuk yang motion efeknya, kita pilih yang bagian enter animation-nya sama ya, biar koordinat. Oke, teman boleh memilih yang lain, misalnya dari sebelah kiri ya, nah ini boleh, atau dari sebelah kanan ya. Oke, karena nanti jika diakses melalui mobile phone, itu biar sama, yaitu dari bawah ke atas ya. Nah itu, ya ini sudah. Kemudian jangan lupa di-update dulu ya, sebelum kita angka berikutnya. Satu lagi kita membuat di sini adalah ada variasi ya untuk bottom-nya, yaitu untuk pembagi atau pembatas sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada apa namanya, ketika masuk ke dalam apa namanya, kita klik ini, caranya di sini ya, bukan di sini tapi di kolom atas. Kalau sudah, teman-teman lihat di sini ada namanya shape divider. Kita klik aja teman-teman. Kemudian top paling atas kita pilih yang bottom bawah ya. Nah, kemudian setelah kita ke bottom, di sini kan berarti nggak ada pembatasnya ya, pembagiannya. Nah, teman-teman boleh milih sini berbagai macam. Misalnya kalau kita gunakan yang mountains ya, nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi drops ya, akan tampil seperti ini. Silakan ya teman-teman, yang lain bisa dicoba. Nah, tapi kalau yang ini yang kita gunakan misalnya piramid ya, nah seperti ini. Apakah sama ya? Kurang lebih sama. Ya. Nah, untuk ketingginya ini bisa diatur teman-teman, ada di sini. Ini height, ini weight ya. Oke, kita atur di sini berapa kita inginkan. Nah, ini kan kalian ya cukup ya. Lalu kita kasih warnanya. Warnanya adalah di sini teman-teman, color. Kita pilih yang warnanya misalnya oke. Ini ini ya, coba kita lihat. Oke, agak biru tua. Sedikit lagi ya. Kurang lebih seperti ini ya. Anggapnya sama. Ya, sip ya. Lepas. Jadi kurang lebih itu atasnya dulu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kemudian jika ini terlalu besar bisa diperkecil ya untuk hurufnya ya. Atau ini bisa diatur, silakan aja. Kemudian ini sudah. Selanjutnya nanti teman-teman di tutorial berikutnya akan kita bahas tentang mengisi course-nya ya, termasuk kita membuat icon seperti ini ya untuk memperindah dan seterusnya. Begitu teman-teman ya, cara kita membuat homepage-nya dulu untuk tampilan awal. Ya, terus ikutin tutorial berikutnya ya untuk langkah berikutnya. Tapi kita coba di refresh dulu teman-teman ya. Nah, ini kan belum di refresh ya. Apakah sudah ada perubahan? Sudah ya. Nah, ini sudah. Oh, tapi ini masih masuk ke settingan landing page ya. Kita ubah dulu teman-teman ya untuk settingannya. Baik, kita harus masuk ke sini ya, masuk ke asset to dashboard. Oh, sorry. Cancel ini, save dulu ya. Save dulu atau kita bisa setting di sini teman-teman nih. Nah, di sini
Ini Elementor Canvas kita ubah menjadi full width ya. Coba kita update. Oke ya. Nah, coba kita refresh dulu. Oh, sini refresh ya. Oh, bukan berarti ya, bukan ya. Coba kita ulangi lagi. Atau kita bisa setting dari dashboardnya. Oh, ini belum di update. Update ya, update. Kita refresh dulu ya. Nah, sudah teman-teman ya. Sudah, tapi ini masih ada apa namanya kolomnya. Kita setting lagi, ubah lagi di sini ya. Kita exit dari dashboard. Nah, di sini ya, bisa kita ubah. Coba kita bisa cek satu persatu ya untuk menemukan yang kita inginkan. Elementor full width. Nah, misalnya ya, Elementor full width. Oke. Nah, refresh. Nah, pas teman-teman ya. Sudah sesuai. Jadi nanti kita akan membahas lagi berikutnya dengan menambahkan beberapa fitur tambahan ya. Masuk juga course-nya nanti, sehingga tahap demi tahap akan menjadi tampilan yang cukup menarik. Demikian teman-teman cara untuk membuat homepage ya. Kita tunggu untuk tutorial berikutnya.